Tes tes. Oke guys, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 21. Nah, di soal nomor 21 di sini terkait dengan transformasi geometri ya. Dan ada 4 pernyataan masing-masing antara paket A dan paket B. Dan ternyata di sini ada yang sama persis pernyataannya dan ada yang hanya beda tipis dan ada yang beda banget gitu ya. Kayak di pernyataan nomor 1 nih, ternyata dia sama persis, cuma nanya P tambah Q-nya berapa. Oke, so kita dari pernyataan nomor 1 dulu. Ketika ditranslasikan, misalnya X, Y sebuah titik asal gitu ya, kemudian ditranslasikan gitu ya dengan A B gitu ya, ataupun A, B, dan akan nanti hasilnya ada X aksen Y aksen. Maka untuk X aksennya itu adalah X tambah A dan Y aksennya adalah Y tambah B gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai gambar pun juga boleh sebenarnya gitu ya. Kalau gambar kan artinya cuma menggeser. Nah, yang di sini ting berarti artinya menggeser, geser 3 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah gitu ya. Oke, di sini X aksen adalah X tambah A gitu ya. X aksen adalah X tambah A. X aksen itu adalah P gitu ya, katanya di sini. Nih kan X aksen sama Y aksen gitu ya. Nah, X-nya itu adalah awalnya min 2 ditambah dengan 3, maka P sama dengan 1 gitu. Lalu untuk Y aksennya adalah Y tambah B, berarti Y aksennya adalah Q, kemudian Y-nya adalah 1 ditambah dengan min 5, maka nilai Q-nya adalah minus 4. So berarti dari sini kita dapat informasi bahwasanya P tambah Q itu sama dengan 1 tambah min 4, itu hasilnya adalah min 3. So berarti ini pernyataan yang pertama yang di paket A benar gitu ya, yang di paket B yang salah. Nah, kalau misalkan untuk yang digambar, itu gambarnya begini aja cukup gitu ya. Gambarnya sekitar mungkin min 2,1. Oke. Misalkan min 2,1 nih, berarti X-nya min 2, Y-nya 1 gitu ya kan. Nah, di sini dia nih. Ini min 2,1. Nah, kemudian di sini dia 3 langkah ke kanan katanya. 1 2 3 gitu ya, sampai di sini. Kemudian berarti di sini angka 1 ya. Kemudian lanjut lagi ke bawah. 1 2 3 4 5. Nah, ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 gitu ya. Nah, berhentinya tuh di sini nih. Berhentinya tuh di sini. Min 1 min 5. Dan ternyata sama persis ya. P-nya 1 atau X aksennya itu 1 dan Y aksennya adalah min 5 gitu. Oke, itu nomor pertama. Nah, yang pernyataan yang kedua itu katanya dilatasi gitu ya. Nah, kalau dilatasi itu kayak diperbesar. Jadi saya agak sedikit ribet ya kalau untuk gambar, karena ini kayak seolah-olah kayak di di center gitu ya, dicahayakan. Nah, tapi ini langsung aja ya, X, Y ketika didilatasi dengan pusatnya O gitu ya, O, K. O itu adalah pusat koordinat 0,0. Nah, nanti ini hasilnya adalah X aksen Y aksen, dan di sini X aksennya adalah K dikalikan dengan X gitu ya, dan kemudian untuk Y aksennya adalah K dikalikan dengan Y. Nah, kalau di sini bukan O alias titik sembarang, nanti ada rumus lagi itu ya. Cuman untuk jenjang SMP sampai ke yang dasar dulu aja, yang 0,0 aja ya. Oke, ini materi SMP Kurtilas ya, BTW ya kalau nggak salah. Oke. Nah, X aksen adalah K dikali dengan X, dan di sini X aksennya apa? Min 12 ya. Min 12 sama dengan K dikalikan dengan minus 3 gitu. Maka berarti sama-sama kita bagi dengan min 3, berarti K sama dengan 4. Nah, sebenarnya ini sudah terjawab nih. Yang pernyataan yang kedua tuh yang benar di paket B, yang di ini paket A salah. Nah, nanti ini kalau kalian mau cek juga untuk yang Y aksen tuh juga nanti sama hasilnya. Y aksennya itu adalah min 8, K dikalikan dengan min 2, berarti sama-sama dibagi min 2, berarti K sama dengan 4 gitu ya. Oke, itu untuk yang 1 sama 2. Nah, lanjut yang ketiga. Ini sama persis, jadi cuma ceknya 1 kali aja. Katanya C2,3 alias direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ketika
direfleksikan terhadap sumbu X itu ya, mirror sumbu X, maka yang akan terjadi ini pasti ada X aksen, Y aksen. Dan untuk mencari X aksennya itu adalah X aksen itu masih X, sedangkan Y aksennya adalah min Y gitu ya. Nah ini berarti X aksennya sama dengan X adalah X itu berarti X aksennya adalah 2 gitu ya. Dan kemudian untuk Y aksennya adalah min Y, berarti Y aksennya adalah min 3. Jadi ini jawabannya adalah 2, min 3 gitu ya. Berarti kedua pernyataan untuk di paket A dan paket B itu salah gitu ya. Nah lanjut ke pernyataan yang keempat. Nah pernyataan keempat yang paket A dulu. Nah tapi ini sebelum ini kalau digambar gitu ya, ini set min 3, 2,3 gitu ya, 2,3 1, 2 1, 2, 3 gitu ya. Nah di sini nih set, kemudian min 1, min 2, min 3 gitu ya, set. Nah maka nanti ini kan titik C nya nih ya yang 2,3. Nah ketika dimirrorkan terhadap sumbu X, ini nih mirrornya, cerminnya di sini, maka kan pasti logikanya adalah jarak benda ke cermin sama cermin ke bayangan pasti sama, dan ini pasti sama persis lurus di depannya nih. 3 langkah juga gitu. Ini adalah C aksen. Berapa koordinatnya? Min 3 ya, 2, min 3 tuh. Jadi karena ini ke bawah 3 langkah ya, ke sini juga 3 langkah gitu. Oke, itu untuk yang 3 tadi kebiasaan gambar. Nah sekarang yang keempat, ketika X, Y, ketika di sini ada rotate gitu ya, rotation, dan rotate-nya terhadap pusat putarnya adalah O gitu ya, sama kayak yang di nomor 2 di atas itu ada 2 pusat, ada 0,0 ataupun titik sembarang. Nah di sini O-nya adalah 90 searah jarum jam. Ini artinya berarti minus 90 ya, minus 90, ataupun sebenarnya kalau misalkan ini nih versi plusnya kalau digambar itu sama aja kayak 270 derajat gitu ya. Oke, nah ini X aksen, Y aksen. Nah di sini X aksennya itu adalah Y gitu ya kan, kemudian Y aksennya itu adalah min X gitu ya, Y aksennya adalah min X. Nah jadi kalau ini kita lanjutkan, kita ngecek ini dulu aja ya. Kalau misalkan ini berarti X aksen sama dengan Y. Nah kita pakai cek yang paket A dulu, berarti Y nya adalah 4, kemudian untuk Y aksennya adalah min X, berarti Y aksennya adalah min 3, alias berarti Y aksennya adalah sama dengan 3, sehingga koordinat bayangannya adalah 4,3. Berarti ini benar ya. Lalu untuk yang ini berarti X aksen sama dengan Y, berarti X aksennya sama dengan 5, lalu Y aksen sama dengan min X, berarti Y aksen sama dengan minus daripada minus 4, berarti Y aksennya adalah 4. Berarti koordinat bayangannya adalah 5,4 gitu ya. So pernyataan kedua juga, pernyataan keempat di paket B itu benar juga. Nah ini kenapa kok bisa dapat ini ya, ini kalau kita pakai angka aja langsung ya. Min 3,4 tuh ada jauh ke atas ini, di sebelah kiri atas. 1 1 2 3 1 2 3 4 gitu ya. Nah kurang lebih ada di sini nih ya, kurang lebih ada di sini. Set. Kemudian kalian bisa minta bantuan busur gitu ya, ataupun jangka ya, supaya biar dia bentuknya ke 90 derajat gitu. 90 derajat. Nah nanti berhentinya di mana itu nanti ketahuan. Nah cuman di sini kalau misalkan saya gambar seperti ini, misalkan set gini, kemudian ini saya putar 90 derajat, nanti kurang lebih ada di sini set, masih begini. Jadinya lebih panjang yang kanan nih, makanya seolah-olah ketuker kan. Nah dari situ berarti di sini nanti berhentinya tuh di sini. Sini 3 1 2 3 4, nah sekitar seginilah. Nah ini adalah 4,3. Nah sedangkan ini tadi min 3,4. Nah ini kalau misalkan tadi kita cek gitu ya, misalkan kita gambar seperti ini, set tuh gitu ya.
Oke, itu untuk nomor 21 ya, terkait dengan yang namanya transformasi geometri. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke nomor 22. Di sini ada terkait dengan bangun datar, ada bangun datar gabungan gitu ya, terkait dengan belah ketupat gitu ya. Dan jajar genjang gitu ya. Oke. Kemudian punya sisi katanya, punya panjang masing-masing. Nah, kalau di sini BC-nya di sini 18 cm gitu ya, 18 cm. Sedangkan di sini CD-nya adalah 13 cm. Kalau yang di paket B di sini 20 cm, di sini 13 cm. Nah, ketika di sini 18 cm, lihat dulu apa yang kita butuhkan. Ternyata keliling daerah yang diarsir gitu ya. Nah, maka untuk menghitung kelilingnya berarti ya kita totalkan semua sisinya, luarnya, sisi luarnya. Berarti ini kita mulai dari A dulu ya. A ke B berarti A B tambah B ke C gitu ya. Tambah B ke C, tambah lagi, lanjut lagi, belum selesai ya. Karena harus balik lagi ke titik A lagi. CD, kemudian ditambah lagi DE gitu ya. Ditambah lagi EF gitu ya. Nah, EF. Nah, lanjut lagi berarti tambah lagi adalah F ke A gitu ya. Nah, oke. Nah, sayangnya belum semua gitu ya, belum semua nih sudutnya sisinya sama ada. Oke. Perlu diketahui bahwasanya namanya jajar genjang berarti artinya ini itu sama dengan sudut yang ada di sini gitu ya. Nih, ini juga sama nih. Ini sama dengan apa yang ada di sini gitu. Nah, lalu yang di sini nih pasti sama dengan apa yang ada di sini gitu ya. Ini sama dengan apa yang ada di sini. Nah, lalu belah ketupat itu yang bagian pinggirannya ini pasti sama nih. Ini sama, ini sama, ini sama gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita ngitung keliling di sini berarti AB-nya itu adalah ini nih, adalah yang ini, yang garis satu nih 13. Tambah dengan BC-nya 18, tambah dengan wait, ini saya langsung ke sini aja juga ya, nggak apa-apa. C ke D-nya adalah 13 lagi, terus D ke E-nya 18, tambah E ke F-nya ini adalah yang garis 1 berarti 13, tambah F ke A-nya juga garis 1 yang 13. Nah, berarti dari sini nih ini kita ngitung sama aja kayak 13 kali 4 ya. Berapa tuh 52 ya, 52 tambah 36 ya. Berapa tuh? 88 ya. Jadi ini jawaban kelilingnya adalah 88 cm ya. Jadi nomor 22 jawabannya adalah yang B. Nah, lalu untuk yang di paket B ini juga sama nih, persis, cuman hanya beda ukuran saja. Berarti A ke B itu adalah yang ini nih, ini sama ya. Ini nih, jangan lupa saya ketinggalan. Tuh. Oke, berarti dari sini AB-nya itu adalah 13 tambah BC-nya 20 tambah CD-nya 13 tambah DE-nya 20 tambah EF-nya 13 tambah EFA-nya 13. Berarti di sini 40 tambah 42 gitu ya. Jadinya 13 kali 4 itu 52. 52 tambah 40 itu adalah 92. Ya, 92 cm. Sehingga nomor 22 yang paket B jawabannya juga yang B, seperti itu ya. Jadi fokus daripada keliling itu adalah menjumlahkan kelilingnya, sekeliling dia mengelilingi lewat mana. Jadi jangan berbeda ya. Kalau di sini kan kalau misalkan kita ngitung luas, misalkan kita ngitung luas, maka terbagi jadi dua ya. Luas yang diarsir di sini kalau ngikutin gambar ini itu adalah luasnya si ABEF ya kan, sebelah ketupat ditambahkan dengan luasnya si BCDE. Nah, ini boleh nih tambah kurang aja langsung. Tapi kalau misalkan untuk keliling itu otomatis wajib ditambah, karena yang namanya kita jalan kan gak bakal mungkin dong berkurang. Kalau berkurang artinya balik lagi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah lihat dulu pinggirannya yang mana gitu. Kan di sini A B C D E F. Apakah ini termasuk daerah yang dilewatin? Tidak gitu ya. Ini enggak dilewatin ini. Ini enggak dilewatin, yang dilewatin trek yang luarnya doang. Alhasil ini nggak perlu, jangan dimasukin. Jadi jangan salah persepsi bahwasanya keliling daerah yang diarsir itu sama kayak ini, tinggal ditambahin doang. Keliling
jajar genjang tambahin dengan keliling si belah ketupat. Nah itu salah gitu. Lihat dulu gambarnya seperti apa ya. Oke. Nah begitu juga untuk yang misalkan nih bangun ruang. Bangun ruang tuh yang bisa ditambah kurang langsung adalah volume, tapi sisanya ditambah. Karena apa? Luas, kalau misalkan kita bicara luas, berarti kan bangun datar tuh kayak gini nanti ya. Bangun ruang, sorry. Bangun ruang misalkan contohnya seperti ini. Kalau dikurang, artinya apa? Berarti artinya habis saya tambahin, saya buang lagi dong. Kan kagak gitu. Nah, di sini luasnya itu sama aja kayak ini. Kalau di sini keliling itu adalah ya lihat aja tempat yang dia mau kelilingin mana. Nah, di sini luasnya ya lihat dulu mana luas yang mau dihitung. Apakah semua bagian dihitung atau enggak gitu. Begitu juga ada juga yang namanya panjang rusuk biasanya gitu ya. Panjang rusuk. Yang namanya rusuk tuh adalah yang garis-garis yang hitam ini nih gitu ya, sama yang garis putus-putus belakangnya. Nah, maka ya dihitung nih berapa nih panjangnya gitu. Dan nggak bakal mungkin dikurangkan gitu ya. Karena kecuali ada beberapa yang nggak dipakai, itu ya nggak perlu dihitung gitu ya. Tapi kalau semuanya dipakai ya semuanya ditambah. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 23. Nah, di nomor 23 ini juga terkait dengan bangun datar. Nah, katanya titik di sini dikasih tahu nih bangun datar beberapa bangun lagi ya, sama kayak nomor sebelumnya. Bedanya ini ada beberapa gambar gitu ya, beda bentuk sih ya lebih tepatnya. Lalu katanya OABC ini adalah sebuah persegi dengan ukuran seperti yang pada gambar. Nah, yang berbeda adalah gambar daripada A ke B-nya ya. Oke. Nah, lalu ditanya luas yang di area yang diarsir. Nah, pasti di sini apa sih namanya? Pada berpikir gitu ya bahwasanya untuk menghitung di sini ya tergantung orangnya ya. Cuman biasanya kalau misalkan template tambah kurang tanpa mengotak-atik gambarnya, pasti template-nya akan seperti ini. Jadi di sini untuk luas yang diarsir gitu ya, mungkin kita sebut saja luas yang diarsir ini, luas arsir itu adalah luas OABC gitu ya, luasnya persegi dikurangi dengan luasnya ini luas seperempat lingkaran gitu ya, luas seperempat lingkaran alias mungkin saya sebut saja begini, ini adalah B-nya gitu ya. Terus barulah ditambah lagi luas daripada 3/4 lingkaran gitu ya, 3/4 lingkaran. Set, ini yang titik O gitu. Nggak salah gitu, cuman kurang efisien gitu ya. Kenapa dikatakan kurang efisien? Nah, karena sebenarnya kalau kalian perhatikan ini itu sebenarnya gambar daripada ini. Kalau semisal saya potong gitu ya, misalkan boleh saya potong di sini gitu ya, misalkan saya potong begini gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh, dulu saya pisah aja, nggak apa-apa gambarnya. Misalkan nih ternyata saya punya gambar seperti ini sebenarnya bisa saya potong sebenarnya gitu. Saya potong, kemudian ini itu saya putar gitu ceritanya, saya putar. Nah, sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mengisi yang ada di sini gitu ya, mengisi apa yang ada di sini ya. Wait dulu. Ini saya bikinnya set. Nah gitu ya. Oke, nah ya udah bagus lah ya. Nah, tujuannya adalah untuk sini ada yang ada di sini. Artinya berarti sama aja kayak ibarat kata sekarang kita punya begini nih. Set. Ini ketutup, ini tuh ketutup. Ini dia. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengefisienkan dari kalau kita mengotak-atik gambarnya, maka sebenarnya soal ini gitu ya, soal ini itu hanya perlu dihitung dengan menghitung luas arsir sama dengan gitu ya, luas luas persegi OABC gitu ya, ditambahkan dengan luas setengah lingkaran. Itu luas setengah lingkaran sebenarnya cukup. Gitu. Nanti kita coba cross check ya untuk yang ini. Oke. Nah, sebenarnya cukup gitu kalau misalkan kita mau ngecek pakai yang ini aja. Jadi luas arsir di sini kita lihat nih ukuran OABC. Nah, dari sini ke sini kan 14 nih. Ya, berarti dari sini ke sini juga 14. Ini 7 ya, ini 7 cm, ini 7 cm berarti. Ya sudah, berarti kan sisi kali sisi ya, ditambahin dengan setengah pi r kuadrat gitu.
luas arsir sama dengan 14 kali 14 tambah setengah kali dengan pi-nya dimasukin 22/7 aja kita, karena di sini R-nya 7 biar mempermudah. Oke. Kemudian sama-sama habis dibagi nih, ini ya. 7 1. Kemudian ini itu adalah ini sama 1, ini 11 gitu ya. Nah, 11. Berarti dari sini kita bisa hitung nih, berarti luas arsirnya berapa nih? Ini 2 harusnya kan kalau 225 ya. Ini 196 kalau nggak salah harusnya ya. Coba saya cek dulu. Oke, coba saya cek dulu. Harusnya 196 ya. 14 kali 14 ya 196 ditambahin dengan 77 gitu ya. 196 tambahin dengan 77. Berapa tuh ya kan? Berarti luas arsirnya sama dengan ini 13, 6 tambah 7 13, simpan 1 gitu ya. Jadinya ini 20 tambah 7 27. Jadi 273 cm kuadrat. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, yang ini juga kalau misalkan kita gambar gitu ya, kalau misalkan ini mungkin saya gambarnya saya taruh sini aja gitu ya. Oke. Alhamdulillah cukup gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kita potong gitu ya. Kita potong di bagian sininya nih. Bentar. Ini kita potong agak rapi dikit gitu ya. Biar enak hasil potongannya. Nah, ini kita rotate gitu kan ya. Kita rotate begini hasilnya. Nah, kan sama gitu ya. Anggap aja bagus gitu ya. Itu ketutup sempurna kok sebenarnya ya. Nah, set begini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini juga ketutup sempurna sebenarnya ya. Ketutup sempurna jadinya adalah kayak persegi ditambahin dengan setengah lingkaran gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau cek di sini luas arsirnya berarti ini saya pakai ini aja langsung ya, saya nggak usah capek-capek ngitung gitu ya, nggak capek-capek nulis. Nah, ini 28 berarti di sininya 14 ya, di sini 14 cm, ini 14 cm. Berarti ini juga 14 cm ya jari-jarinya. Berarti luas arsirnya adalah 28 kali dengan 28 tambah setengah kali 22/7 dikalikan dengan 14 kali dengan 14. Maka luas arsirnya sama dengan ini harusnya 576 ya, 28 kali 28 tuh. 28 kali 28 784 tambah dengan ini sama-sama dibagi 2 gitu ya, ini 11, ini sama-sama bagi 7 ini 2. Berarti 22 gitu ya dikali dengan 14, 308 harusnya. 22 kali 14. 22 kali 14 adalah 308 betul. Ya sudah, berarti ini kalau ditambahin berarti luas arsirnya sama dengan 12 9 10 92 cm kuadrat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini kalau misalkan kita ngikutin polosan, ngikutin gambar tanpa kita otak-atik, nanti hasilnya juga sama kok ya. Nah, luas OABC itu berarti sisi kali sisi gitu ya. Atau langsung aja ya, 14 kali 14 dikurangin dengan 1/4 kali dengan 22/7 kali dengan ini ya, ini kalau ngitung kan 1/4 pi r kuadrat gitu ya. Kalau ini 3/4 pi r kuadrat gitu. Nah, ini 22/7 kali 7 kali 7 ya, tambah dengan 3/4 kali dengan 22/7 kali 7 kali 7 gitu. Ya udah, sama-sama bisa dibagi 7 kan. Nah, 1 kemudian ini juga sama-sama dibagi 7 1. Kemudian ini sama-sama dibagi 2, ini 2, ini 11 gitu ya. Ini juga sama nih, ini 2, ini 11. So, berarti dari sini luas arsirannya gimana nih? Luas arsirannya adalah 196 dikurang dengan 77/2 ditambah dengan ini 3 kali 77 berarti 227 harusnya 221 harusnya. 77 kali 3 ya 231 ya. Nah, 231/2. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak ngitung berarti luas arsir sama dengan 196 tambah 231/2 kurang 77/2. Nah, jadi yang perlu kita hitung tuh sebenarnya cukup yang ini aja nih. Nih, yang ini ya.
Nah, ini berapa nih kalau dihitung gitu. Berarti 231 per 2 dikurang dengan 77 per 2, ini plus ya. Nah, maka hasilnya apa? Ya 231 kurang 77 berapa tuh? Gitu kan ya. 231 kurang dengan 77 adalah 154. 154 per 2. Berapa 154 per 2? 77. Jadi ini sebenarnya luas arsirnya kalau dihitung gitu ya. Luas arsirnya kalau dihitung adalah 196 tambah dengan 77. Sama gitu kan ya hasilnya. Luas arsirnya sama dengan 273 cm kuadrat. Gitu. Nah, ini juga terbukti nih daripada setengah pi r kuadrat di sini terbukti ya. Nah, terbukti kenapa kok terbukti? Karena di sini mungkin saya karena ini kan lingkaran yang ini sama ini lingkarannya jari-jarinya sama ya. Oke, saya bikin nih berarti kita mengutamakan yang ini dulu ya. Kita fokus ke sini dulu pembahasannya. Berarti kan minus 1/4 pi r kuadrat tambah dengan 3/4 pi r kuadrat. Nah, ini itu kan dianggap variabel gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau misalkan kita hitung kan berarti sama aja kayak begini gitu ya, boleh aja. Nah, ketika ini dianggap variabel, maka apa yang dihitung? Koefisiennya aja. 3/4 dikurang dengan 1/4 itu berapa? Ya 2/4 alias setengah pi r kuadrat. Dan bener ya, ternyata di sini setengah pi r kuadrat yang sesuai dengan apa yang kita tadi asumsikan di sini, atau bukan asumsikan ya, lebih ke ngotak-ngatik gambarnya gitu ya. Jadi sebenarnya boleh kalau misalkan mau ngotak-ngatik seperti itu boleh, tinggal dilihat gambarnya perlu nggak diotak-atik. Kalau emang perlu diotak-atik dengan menggunakan pendekatan yang mudah pasti seperti ini dan bisa digunakan, ya udah nggak apa-apa, gas aja gitu ya. Oke, itu untuk nomor 23 dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita masuk ke nomor 24. Di sini nomor 24 ada jaring-jaring bangun ruang. Nah, di sini ditanya apakah gambar-gambar ini mewakili, misalkan gambar A itu adalah jaring-jaring kubus, B itu adalah prisma segi 5, kemudian untuk yang C itu apakah 5 segi 4 gitu ya kan. Nah, ini itu sebenarnya mungkin kalian harus bisa ngebayangin ketika ini tuh dilipat-lipat jadi nggak gitu ya kan. Nah, ini kalau misalkan kita ini lipat gitu ya, misalkan kita lipat nih, maka nanti kalau semisal ini adalah bagian bawahnya gitu ya, bagian bawahnya gitu ya, bagian bawah gitu ya, saya tulis begini gitu ya, bagian bawah tuh saya pakai tanda panah aja ya. Oke. Kemudian ini tuh ketika dilipat berarti lipatnya begini dong ya kan, maka ini akan menjadi bagian depannya dan ini akan menjadi bagian kanannya gitu ya. Atau tulis ini deh, ini bawah, ini depan, ini kanan gitu ya, ini kanan. Kemudian ini kalau dilipat jadinya ini kiri gitu kan ya. Nah, jadinya jadi kiri. Kemudian ini dilipat pasti ada di sini nih, bagian sininya nih, bagian atasnya gitu ya, sisi tegaknya gitu. Ini akan menjadi bagian belakang. Nah, kemudian kan begini ya, ternyata ini kalau dilipat lagi jadinya dia kanan, bagian kanan. Ya kan, ketika ini ditarik ke kanan nih, dilipat ke kanan begini, maka nanti ini kan begini ya, gitu kan, begini gitu dong ya kan, berarti nggak bakal mungkin ada ke atas kan dia. Nah, jadi karena di sini ada dua sisi yang berbenturan jawabannya, maka otomatis ini adalah bukan jaring-jaring kubus gitu ya kan. Berarti untuk yang A ini pakai A ini yang pertama dia salah gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan ini kira-kira gimana nih? Nah, ini juga sama nih, kalian harus mengotak-atik apakah ini memungkinkan untuk menjadi sebuah prisma segi 5 gitu ya. Kalian otak-atik ini misalkan bagian mungkin ini bagian bawahnya gitu ya, ini bagian bawahnya. Nah, maka ini pasti bagian 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke, berarti ini sudah pasti dinyatakan bagian pinggir yang ini pasti nempel sama yang ini. Kemudian ini tuh udah pasti sama nempel sama yang ini nih gitu ya, betul. Ini sudah pasti nempel sama yang ini gitu ya. Nah, lalu
Yang nempel di sini nih, yang nempel di sini itu sama dengan yang nempel di sini nih, pasti sama. Kemudian ketika ini berarti otomatis ini jadi atasnya dong, ya kan? Jadi atasnya nih. Kemudian ini ketika di sini ini tuh sebenarnya kalau kita lanjutin kan berarti ketika ini dilipat, dilipat, maka ini nih nanti ketemunya sama di bagian atasnya ini gitu. Jadi ini termasuk yang namanya jaring-jaring prisma segi 5. Jadi kalian harus otak-atik tuh ya. Jadi ini benar. Ini kalau kita cek coba. Ini ke atas begini. Jadi ya berarti begini depan belakang. Sedangkan ini menjadi bagian ini jadi bagian kiri kanannya gitu ya. Oke, berarti ini juga benar. Oke, kalau ini jaring-jaring kubus. Oke, ini ketika ini kalau ini jadi dasarnya gitu ya, jadi bagian paling bawahnya, maka ini kirinya, ini kalau kita lihat dari ini ya, ini ada bagian belakangnya gitu ya. Terus habis itu ini kanannya, kemudian set ini bagian depannya, kemudian ini begini, terus kan begini ya, set kan begini, terus habis itu dilipat lagi ke depan, terus habis itu dia nyiko sana gitu ya. Jadi ini bagian atasnya nih gitu kalau kalian coba gitu ya. Oke, jadi ini benar ya terkait dengan ini. Nah ini sama ya, persis ini benar juga. Kalau ini tuh salah. Kenapa salah? Karena ini tuh pasti bentrok sama yang ini gitu. Karena kan ini di bagian sininya nih, ini bagian kirinya gitu ya, ini bagian kiri, ini bagian depan. Nah ini bagian kanan semua, ini bagian kanan semua, beda sama ini kanan, depan, kiri, belakang gitu ya. Oke, itu untuk nomor 24. Dan kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 25. Nah, nomor 25 nih ada bangun ruang gabungan gitu ya. Ada balok dengan limas katanya sesuai dengan yang di sini. Nah, diketahui panjangnya berbeda antara dua paket. Nah, ditanya volume bangun gimana. Nah, kalau ini udah jelas ya, ini udah jelas, nggak usah didebatin bahwasanya volume gabungan berarti sama dengan volume balok ditambahkan dengan volume limas gitu ya. Oke. Nah, ini kita kasih ukurannya. Ini 25 gitu ya cm. Kemudian di sini adanya 10 cm. Kemudian TKK-nya berarti dari sini ke sini gitu ya, dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah sini itu adalah atau bisa kita katakan dari sini ke sini gitu ya. Oke. Ini katanya 21 cm. OKK dari sini ke sini nih berarti ya. Dari sini ke sini nih. Wait adalah. Mungkin dari sini ke sini nih, ini ke sini nih. Set. Ini adalah 21 gitu ya. Dari sini ke sini itu adalah 21. Kemudian katanya dari sini ke sini adalah 12. Berarti dari sini ke sini, ya ini dari sini ke sini ya. Nah, ini ke sini itu adalah 9 gitu ya. Alias bisa kita tulis OK-nya kalau TK-nya adalah 21, OK-nya 12, maka bisa kita tulis OT-nya dia 9 cm. Karena dari situ tuh kalau kita lihat dari gambar berarti TK itu sama dengan TO ditambahkan dengan OK gitu ya. Oke, volume gabungnya volume balok ya udah tinggal hitung aja, berarti P kali L kali T tambah dengan 1/3 kali luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, ini P kali L kali T berarti ini 25 kali lebarnya 10 kali tingginya dia 12 ditambah dengan 1/3. Nah, alasnya ini bentuknya apa? Persegi panjang kan? Yang 25 10 berarti langsung 25 kali 10 ya P kali L kali tinggi prismanya adalah tinggi limasnya adalah berapa? 9 ya. Oke. So ini sama-sama kita bagi 3 aja ya. Oke. Nah, tinggal kita hitung nih berapa nih? 25 kali 12 ini dikali dengan habis itu dikali dengan 10 berarti 25 kali dengan 12 itu 300, berarti ini 3000 ya. Ini 3000 ditambahin dengan 25 kali 3 itu 75 kali 10 jadinya 750. Berarti ini adalah 3750 cm kubik ya. So, untuk nomor 25 jawabannya adalah yang A gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke yang paket B. Nah,
Ini juga sama nih, beda ukuran doang. Ini 16 cm, ini 10 cm, TK-nya sama, OK-nya sama, ya udah langsung aja OT-nya 9 cm gitu ya. Dengan penjelasan yang sama dengan di sini gitu untuk mencari OT-nya. Ya sudah, berarti volume gabungannya adalah ini sama persis gitu ya ceritanya. Sampai ke sini adalah volume gabungan adalah 3750. Oke, ya sudah, berarti ini P-nya dia 16 kali L-nya 10 kali T-nya 12 tambah dengan 1/3 kali dengan 16 kali 10 kali T-nya adalah 9. So berarti ini sama-sama bagi 3 ya. Nah, yang ini. Berarti tinggal kita hitung aja nih. Berarti 16 kali dengan 12 gitu ya. 16 kali dengan 12 kali dengan 10 itu adalah 1920 ya. 1920 tambah dengan 480. Jadinya ini 2400 ya. 2400 cm3. Oke, so berarti dari sini jawabannya ternyata juga yang A ya, 2400. Oke, dengan begitu kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 26 langsung, karena ini kayak 26 sampai 30 tuh kayak bentar doang kayak ya. Oke, sebuah pelampung pancing kurang lebih seperti ini dan ukurannya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ditanya pelampung pancing tersebut akan dicat seluruh permukaannya. Yang mana dia? Yang bagian bawah sini sama bagian yang pinggirannya sini. Jadi sebenarnya luas permukaan bangun yang dicat ini ngitungnya adalah luas permukaan adalah luas permukaan setengah bola gitu ya, ditambah dengan luas selimut kerucut gitu ya, luas selimut kerucut. Berarti luas permukaannya sama dengan setengah kali dengan 4 pi r kuadrat gitu ya. Tambahin dengan yang namanya pi rs. S-nya mana? S-nya itu adalah yang ini nih. Bagian yang miring ini. Nah, lalu berapa nih miringnya? Nah, kalau ini 5 di sini nih, kalau kalian perhatikan ada segitiga siku-siku nih, gitu ya. Ini tuh 5, ini ke sini 12. Berarti ini sudah pasti 13 pakai Pitagoras, gitu ya. Pakai Pitagoras nih untuk nilai S-nya adalah 13 pakai Pitagoras. S sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat tambah dengan 5 kuadrat. Ini pasti nanti jawabannya adalah 13 gitu ya, 13 cm. Ya sudah, berarti luas permukaan di sini ini sama-sama kita coret aja ya. Ini sama-sama bagi 2. Maka ini 2 kali dengan ini 2 ya, 2 kali dengan dalam pi aja biarkan saja. Kali R-nya adalah 5 gitu ya. Kali 5 kali 5 tambah dengan pi kali R-nya 5 kali S-nya adalah 13. Berarti LP-nya sama dengan 50 pi gitu ya, ditambahin dengan yang namanya 65 pi. Berarti berapa tuh luas permukaannya? 115 pi cm kuadrat. Sehingga nomor 26 paket A jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, ini juga sama untuk yang paket B gitu ya. Cuma beda ukuran aja. Nah, lalu di sini untuk mencari S-nya ya kita lihat gambarnya ini. Ini kalau kita lihat gambarnya berarti ada sebuah segitiga siku-siku, bawahnya 10 cm, ininya itu 24 cm. S-nya berapa? Nah, S-nya ini jawabannya adalah 25 cm gitu ya. 26 cm harusnya, 26 cm. Karena 5, 12, 13 ya betul. Berarti S-nya sama dengan akar kuadrat daripada 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Nah, atau boleh dicek deh ini 100 tambah dengan 196 itu berarti ya jawabannya adalah 296. Nah, ini kalau dicek nih pasti 16 ya. 26 ya. Ini kok 24 kali 24 196 sih. 576 576 coba saya cek dulu ya. 24 kali dengan 24 ya 576. Di sini 576 berarti S-nya sama dengan akar kuadrat dari 676. Nah, ini kalau kalian cek ini S-nya berarti 26 cm harusnya ya. 26 kali dengan 26 ya 676. Oke.
Ya sudah, berarti masukin balik ke sini. Luas permukaannya sama dengan 2 kali dengan pi kali dengan 10 kali dengan 10 gitu ya. Ditambah dengan pi kali dengan 10 kali dengan 26. Berarti luas permukaannya adalah 200 pi tambah dengan 260 pi. Berarti luas permukaannya adalah 460 pi cm kuadrat. Sehingga yang paket B jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini harus hati-hati ya. Luasnya yang dicek yang mana. Jadi jangan mentang-mentang luas permukaan langsung tambahin aja. Luas permukaan setengah bola ditambahin dengan luas kerucut. Luas permukaan kerucut salah. Kenapa? Karena kalau luas permukaan setengah bola, oke, benar, yang dihitung cuma ini bagian sini doang gitu. Tapi ketika ngitung luas permukaan kerucut itu pasti bawahnya ini ditambah, dihitung. Tapi masalahnya kan di bawah ini kan nggak dicat gitu loh. Ya karena apa, nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan kan cuma ini sama yang bagian atas ini doang gitu. Ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kenapa untuk luas ini kalau untuk di bangun ruang yang kalau emang mau diapalin pun ya palingan luas selimut kerucut, luas selimut tabung sama luas permukaan bola. Sisanya menggunakan luas bangun datar gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke nomor 27. Nah, di sini ada nomor 27 terkait dengan volume bangun ruang lagi. Di sini katanya ada sebuah bandul yang terdiri dari setengah bola dan sebuah tabung. Oke, volume bandulnya berapa? Ya sudah, berarti dari sini ini hanya beda apa? Hanya beda ukuran saja. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita mau menghitung volume bandul yang ada di sini gitu ya. Ini kan berarti volume bandul sama dengan volume tabung tambahin dengan volume setengah bola kan gitu ya. Nah, untuk menghitung volume bandul di sini, volume tabung adalah luas alas kali tinggi sebenarnya, yaitu adalah PR kuadrat kali T gitu ya. PR kuadrat kali T. Nah, di bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, masalahnya R-nya oke. Dari sini nih kita udah tahu nih, ini ke sini ya. Dari sini ke sini, ini udah jelas pasti ini 6 cm. Ini juga sama nih, dari sini ke sini 6 cm. Tapi yang jadi masalah adalah dari sini ke sini nih nggak tahu nih berapa nih. Gitu. Nah, tapi katanya nih dari sini ke sini itu 26. Nah, kita tahu juga ini tuh pasti 6 cm. Karena kan jari-jarinya si siapa? Jari-jarinya bola juga kan. Nah, berarti kalau misalkan dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 26, maka di sini tingginya 21 cm. Nah, ini juga sama nih. Kalau ini 6 cm, berarti kira-kira dari sini ke sini berapa? Nah, berarti 31 kurang 6, 25 cm. Ya sudah, lalu kita masukkan aja. Di sini pi-nya biarin aja katanya. Berarti pi dikalikan dengan R-nya 6 kali dengan T-nya adalah 25 gitu ya. Tambah dengan 4/3 kali pi kali dengan 6 kali dengan 6 kali 6. Ya, ini kita manfaatkan ya, sama-sama bagi 3. Sehingga nilai daripada ini 25 kali 6 itu berapa sih? 150 ya. 150 kali 6 lagi jawabannya adalah 900. 900 pi tambah dengan 48 kali dengan 36. 84288 ya. 288. Kita coba saya cek dulu ya. 6 kali 6 kali dengan 25 itu jawabannya adalah 900, betul. Ini 4 kali 2 kali 6 kali 6 itu adalah 288, betul. 288 pi. Sehingga berarti di sini jawabannya adalah 1188 pi cm kubik. Sehingga nomor 27 yang paket A jawabannya adalah yang B ya. Nah, lanjut. Sorry, ada yang ketinggalan. Apa ya yang ketinggalan? Di sini ada yang salah nih. Ini setengah bola ya. Nah, tambahin setengahnya, jangan lupa. Kalau itu tuh volume full bola ya. Ini volume full bola. Kalau misalkan ada setengah, kalau misalnya cuma setengah bola ya jangan lupa di depannya kali setengah gitu ya kan. Ini kali setengah nih. Sehingga ini sama-sama habis dibagi 2 nih. Nah, berarti 36 kali 4 itu adalah 144 ya.
Ini 144, sorry. 144 berarti jawabannya adalah 1044 pi cm kubik. Sehingga nomor 27 jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama. Kita langsung aja nih ya. Kita kopas aja. Nah, ini BTW ini plok. Ini ada volume bandul juga. Nah, volume bandul sama dengan segini. Nah, ini langsung kita masukin aja. Pi kali dengan 6 kali dengan 6 kali dengan 21 tambah setengah kali 4/3 gitu ya, dikalikan dengan pi-nya biarin kali 6 kali 6 kali 6. Sehingga ini sama aja kayak ini. Ini kan sama habis dibagi gitu ya. Nah, ini satu ini satu. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan yang berbeda hanyalah di bagian sininya aja ya. 21 kali 6 kali 6. 756. Nah, 756 pi tambahin dengan 144 pi gitu ya. Karena 6 kali 6 kali 4 ya. Oke, berarti ini 756 tambahin dengan 144 jawabannya adalah 900 nih. Sorry. Ini bukan 26, bukan 21 nih. Ini 20 ya. Ini 20. Ini 20. Berarti 120 kali dengan 6 720. Berarti ini jawabannya adalah 864 pi cm kubik. Berarti dapat disimpulkan adalah volume bandul adalah 864 pi cm kubik, yang jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 28. Ini terkait dengan statistika ya, data gitu ya. Nah, di sini katanya ada dikasih tahu data diagram penjualan gula toko A, gambar diagramnya. Nah, ternyata berdasarkan gambar ini kira-kira bagaimana nih? Oke. Kita cek dulu nih, karena paket A sama paket B soalnya beda ya datanya ya. Oke. Ya sudah, untuk yang paket A dulu. Untuk yang pernyataan pertama katanya jangkauan data. Jangkauan data itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil, gitu ya. Jangkauan itu adalah X max data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesarnya berapa? 100. Kurang data terkecilnya adalah 70. Jadi ternyata ini dapat 30. So ini benar ya. Oke. Lalu yang kedua, kenaikan penjualan gula tertinggi, kenaikan ya. Oke. Ini Senin 72 ke 80 naik ya. Dari sini ke sini ini adalah plus 8. Tapi selanjutnya turun. Nah, kita cek aja yang naik gitu ya. Dari sini ke sini naiknya berapa? Plus 11 gitu ya. Nah, lalu di sini naik lagi nih 81 ke 100 nambah 19. Berarti kenaikannya ada di Jumat Sabtu paling tinggi gitu ya. Kenaikan penjualan paling tinggi itu ada di hari Jumat ke Sabtu. Jadi ini salah ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga terkait dengan rata-rata ya, katanya ada 2 hari yang penjualannya ada di atas rata-rata katanya. Ya udah, yang ketiga ini kalau kita ngitung berarti rata-ratanya dulu nih. Rata-rata adalah jumlah data bagi dengan banyak data gitu ya. Dengan banyak data. Ya sudah, berarti rata-rata sama dengan jumlah datanya berarti 72 tambah 80 tambah 74 tambah 70 tambah 81 tambah 100 tambah 90 gitu ya kan. Dibagi berapa? Dibagi 7 karena ada 7 data. Berarti untuk rata-ratanya di sini berapa nih? Untuk menghitung rata-rata di sini. Berarti berapa tuh? 72 tambah 80 tambah 74 tambah 70 tambah 81 tambah 100 tambah 90 adalah 567. Bagi dengan 7. Berapa tuh 567 dibagi dengan 7? 81 katanya. Oke. 81. Ya sudah, mana yang di atas 81? Ada di hari Minggu dan hari Sabtu. Berarti benar nggak ada 2 hari? Betul ya. Oke. Itu untuk yang paket A. Nah, lalu untuk yang di paket B ya.
Nah, katanya jangkauan data tersebut. Oke. Ini juga sama nih. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesarnya berapa? 92. Data terkecilnya berapa? 76 ternyata. Berarti sisanya berapa nih? Hasilnya berapa? 16 ya. Jadi jangkauannya adalah 16, betul ya. Nah, lanjut ke nomor 2, penurunan. Oke, yang kita cek adalah penurunan aja. Nah, Selasa ke Rabu dia turun nih dari 79 ke 6, minus 3. Kamis ke Jumat juga turun lagi, minus 3. Sabtu ke Minggu dari sini ke sini minus berapa? Minus 13. Gitu ya. Ataupun sebenarnya juga tinggal dari gambar sih kelihatan gitu ya. Nah, dari kelihatan oke, penurunan ini tertinggi Jumat Sabtu, salah ya, berarti Jumat Sabtu salah ini. Oke. Nah, ini itu kalau misalkan kalian lihat aja Rabu Selasa cuma segini doang nih jadinya ya, namanya rentangnya. Ini cuma segini. Tapi tuh ini segini. Ya otomatis kalah jauh dong antara Sabtu Minggu dengan siang ini gitu. Nah, yang sebelah kiri pun juga sama. Ini ke sini doang nih segini. Terus ini tuh segini. Otomatis ini pasti lebih gede dong daripada yang ada di sini gitu ya kan. Nah, tapi ini dari sini ke sini nih jauh banget, hampir satu lah. Ya, hampir satu jeda begini. Sedangkan ini nggak nyampe satu loh ya. Otomatis ini kalah gitu ya. Nah, terus yang coklat ini ke sini hampir setengahnya, setengah daripada dari sini ke sini nih. Nah, ini aja nggak nyampe setengah kan. Ya, otomatis kalah gitu ya. Nah, lanjut yang ketiga. Ada 3 hari yang penjualannya di atas rata-rata. Oke. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke. Berarti rata-rata di sini adalah 78 tambah 79 tambah 76 tambah 83 tambah 80 tambah 92 tambah 79 dibagi dengan 7. Nah, berarti rata-ratanya berapa tuh ya kan? 78 tambah 79 tambah 76 tambah 83 tambah 80 gitu ya, tambah 92 tambah 79 adalah 567 ya. 567 per 7 gitu. Nah, berarti berapa? 81 ya. Oke. Nah, berarti berapa nih yang ada di atas rata-rata gitu ya. Berarti ini 92 83. Ternyata cuman 2 hari doang nih. Ya, berarti ini salah gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Diketahui rata-rata 15 data adalah 18. Ini jadi sama nih, bedanya adalah di sini rata-rata 15 data, di sini 18, di sini 22. Nah, di sini ada rata-rata 10 data pertama ini 15, terus 3 selanjutnya adalah 25. Nah, ini. Nah, ternyata dari sini berarti hanya beda ini aja ya, beda angka, tapi pertanyaannya kurang lebih sama, bahkan sama persis pertanyaannya. Oke, hanya skenarionya sedikit berbeda. Nah, di sini apa yang bisa kita manfaatkan? Katanya 15 data nih, 15 data secara keseluruhan rata-ratanya itu adalah 18 gitu ya kan. Nah, tapi dari 15 data ini katanya dibagi lagi nih. Ada 10 data gitu ya, 10 data pertama rata-ratanya tuh 15. Kemudian rata-rata 3 selanjutnya 3 data lagi rata-ratanya adalah 25. Nah, di sini ada 2 data yang missing. Data ke-14 sama data ke-15 katanya ya kan. Nah, ini karena ini kan data ke-1 sampai data ke-10. Ini data ke-11 sampai ke data ke-13 gitu ya. Nah, ternyata dari sini yang informasi terakhir katanya data ke-15 ini katanya 2 kali dengan data ke-14 katanya. Nah, lalu data ke-15-nya berapa? Ya sudah, konsep dasarnya apa? Gitu kan ya. Konsep dasarnya adalah
jumlah data yang ada di sini kalau ditambahin pasti sama dengan apa yang ada di sini, gitu ya, pasti. Karena yang bisa kita otak-atik itu adalah yang secara masuk akal adalah jumlah datanya. Jadi jumlah data yang di sini itu ya, jumlah data, saya sebut saja ini jumlah total gitu ya, jumlah data total. Di sini ini saya sebut adalah ini ada 3 gitu ya. Nah, ini adalah jumlah yang pertama, ini jumlah yang kedua gitu ya, ini jumlah yang kedua. Nah, ini adalah jumlah yang ketiga gitu. Ini jumlah yang ketiga. Nah, gimana nyari jumlahnya? Jumlahnya tuh dari dasar rumus rumus dasarnya rata-rata. Rata-rata adalah jumlah data gitu ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, ya sudah, berarti jumlah data adalah rata-rata kali banyak gitu ya. Sehingga dari sini nih jumlah total sama dengan jumlah 1 tambah jumlah 2 tambah jumlah 3. Berarti ini 15 kali dengan 8 gitu ya. Karena kan jumlah data kali banyak data. 15 kali dengan 18 sama dengan 10 kali dengan 15 tambah 3 kali dengan 25 tambah dengan X4 tambah X15 gitu ya, X14 tambah X15 gitu. Ya sudah, ini 18 kali 15 berapa nih gitu kan ya, 270 katanya. Ini 270, ini 150, ini 75. Nah, ini ternyata X14 gitu ya. Nah, dari sini nih berarti boleh juga dibilang dong bahwasannya dari informasi yang ada di sini, karena biar enak langsung dalam bentuk X15 ya di sini, maka X15-nya di sini X14 sama dengan setengah dari X15, setengahnya dong, kebalikannya. Nah, berarti dari sini ini adalah setengah kali dengan X15 ditambah dengan X15 gitu. Ya sudah, ini berarti langsung kita kali 2 aja gitu ya, kali dengan 2 aja. Nah, berarti ini 540 sama dengan 300 tambah 150 tambah dengan X15 tambah dengan 2X15. Berarti di sini 540 450 tambah 3 kali dengan X15. Berarti ini sama-sama dikurangi dengan 450. Berarti ini 90 ya. Nah, 90 sama dengan 3 kali dengan X15. Berarti sama-sama bagi 3. Berarti 30 sama dengan X15. Alias dapat disimpulkan data ke-15-nya adalah nilai 30 gitu. Jadi jawaban nomor 29 adalah yang B. Nah, atau bisa juga pakai rata-rata gabungan. Monggo silakan ya. Rata-rata gabungan itu adalah rata-rata yang pertama tambah rata-rata ini, tapi konsepnya juga sebenarnya nggak jauh beda daripada yang ini nih gitu. Cuman kalau saya biasanya kalau soal-soal macam begini, konsep dasar yang saya pakai itu adalah yang ini nih. Jumlahnya pasti sama gitu ya. Jumlahnya kalau dipecah-pecah dengan dibalikin lagi itu pasti jumlahnya sama. Gitu ya. Nah, lalu untuk yang nomor 29 paket B, katanya di sini juga sama nih skenarionya, 15 data, tapi rata-ratanya tuh adalah 22 gitu ya. Kemudian dipecah nih jadi 3. Nah, dipecah jadi 3. Katanya 10 data pertama yang X1 sampai X10 itu adalah X-bar-nya adalah 18. Kalau rata-rata 3 data selanjutnya ada 3 data, katanya rata-ratanya adalah 30. Nah, ini juga sama nih, X14 sama X15. Nah, di sini kita nggak tahu di mana kita dapat X15 itu adalah 2 kali dengan X14. So, berarti dengan konsep yang sama, berarti jumlah total ya, jumlah total sama dengan jumlah 1 tambah jumlah 2 tambah jumlah 3. Ini adalah jumlah totalnya, ini adalah jumlah satunya, ini adalah jumlah keduanya, dan ini adalah jumlah ketiganya. Dan di sini juga sama nih. Berarti kalau karena di sini kita mau rubah dalam bentuk X15-nya, berarti X14 sama dengan setengah kali dengan X15 gitu ya. Ya sudah, berarti jumlah totalnya adalah ini 15 kali dengan 22 sama dengan 10 kali 18 tambah 3 kali dengan 30 tambah dengan X14 ditambah dengan X15 gitu ya. Nah, ini berarti 330 harusnya. 15 kali dengan 22
ya 330 sama dengan 180 tambah 90 tambah dengan setengah kali X15 tambah dengan X15. Biar nggak ada pecahan, saya langsung kali 2 aja. Berarti 660 sama dengan 360 tambah 180 tambah dengan X15 tambah dengan 2 kali X15. Berarti 660 sama dengan 360, kalau misalkan ditambah dengan 180 berarti 540 ya harusnya ya. Coba saya cek dulu ya, 540 tambahin dengan 3 kali dengan X15. Berarti ini sama-sama dikurangin dengan 540 nih. Berarti ini jadinya berarti 120 kali dengan 3 kali X15. Sama-sama bagi 3. Berarti 40 sama dengan X15. Sehingga dapat disimpulkan data ke-15 nya itu nilainya adalah 40. Sehingga nomor 29 jawabannya adalah yang D. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, oke, so ini soal terakhir ya, soal nomor 30. Nah, di sini katanya sama-sama ada 2 buah dadu. Nah, katanya ditanya, peluang kedua mata dadu berjumlah 7 dan ini berjumlah 5. Nah, ini sekaligus saja ya. Dan konsep dasarnya adalah peluang gitu ya. Berarti misalkan di sini nih untuk peluang jumlahnya 7 gitu ya. Jumlahnya 7 itu maka berapa banyak yang bisa membentuk jumlahnya 7 dibagikan dengan total semestanya. Nah, sedangkan yang ini berarti sama ya, peluang jumlahnya 7 gitu ya, sama dengan n jumlah 7 jumlah 5, sorry, ini jumlah 5, berarti n jumlah 5 per n semesta. Nah, semestanya itu adalah berapa banyak kali dia bisa mencoba kalau kita lempar dadu sekali gitu. Nah, ternyata ini adalah ruang sampelnya nih. Ini ruang sampel 2 dadu nih. Di sini saya punya tabel terkait dengan ruang sampel pelemparan 2 dadu. Nah, ternyata dari sini kalau kita mengikuti yang ini yang jumlahnya 7, intinya jumlahnya 7 gitu ya kan. 1 2 3 4 5 6 katanya gitu ya. Ternyata emang 6 doang. Berarti peluang jumlah 7 itu sama dengan 6 per 36. Nah, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 6. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, kalau yang ini jumlah 5, berarti 1 4 2 3 3 2 4 1, ada 4. Berarti peluang jumlah 5-nya ya, peluang yang berjumlah 5 2 mata dadunya itu adalah 4 per 36. Sama-sama dibagi 4, jadinya 1 per 9. Sehingga nomor 30 yang paket B jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, wait. Di sini saya mau coba cek dulu benar nggak sampai 30 soal doang. Ya, benar sampai 30 ya. Oke, so dengan begitu ya, saya akhiri dulu untuk pembahasan soal nih ya, terkait dengan PPTKA Kota Yogyakarta tahap 1 yang ini sebenarnya di 2025 gitu ya. Nanti untuk link soalnya nanti saya langsung kasih aja ya di deskripsi gitu ya. Saya cantumkan di link deskripsi, jadi jangan lupa dicek. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari part 1 sampai part terakhir. Dan jika ada kekurangan untuk pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan thanks juga ya yang sudah support saya via Saweria, Traktir ataupun Tako, yang linknya ada di deskripsi. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.